Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nia Nurlela SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Dengan fasilitator Ibu Upi Fitriani MPD dan pengajar praktik Bapak Yodi Guntur Patriot SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun aksi nyata budaya positif meliputi dua kegiatan, yaitu yang pertama, pembuatan keyakinan kelas bersama semua warga kelas, dan yang kedua, melakukan pengimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat yang ada di SD Negeri 1 Pemerangan Kiwa. Latar belakang, masuknya budaya positif asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkanlah kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercerminlah karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga,
melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dan yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan. Yang pertama, perlunya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. rasa bekerja sama, persahabatan semakin erat, dan mendukung peraturan kelas yang seperti itu, maka Ibu minta nanti anak-anak untuk bikin impian kelasnya mau seperti apa. Apakah ada yang mau kelasnya bersih? Kemudian apakah ada yang mau kelasnya terasa nyaman? Nanti akan kita pilih. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu sedikit. Di dalam kelas itu kita ingin menciptakan budaya lingkungan yang positif. Nah, demi membentuk sebuah positif, Ibu ingin kita semua memiliki kesepakatan maunya kelasnya yang seperti apa. Nah, keyakinan kelas ini maksudnya adalah kata-kata yang benar-benar membuat peraturan kelas itu menjadi tercipta sesuai kehendak anak-anak sendiri. Demi terciptanya kelas yang nyaman, aman, kemudian tidak ada perkelahian, rasanya nyaman, aman, maka Ibu minta anak-anak untuk mengisi nanti kelasnya mau yang seperti apa. Apa yang perlu kita benahi dari kelas kita? Ibu bagikan satu orang berapa? 2 ya? Satu orang dapat 2 kertas. Silakan dipilih kata-katanya. Peraturan di kelas apa yang kita perlukan? Peraturan kelas apa yang memang benar-benar penting? Yang belum terjadi atau yang akan dihendaki seperti apa?
Iya, kenapa? Mengisi. Isinya apa? Ya, mengikuti pelajaran dengan tertib. Nabila udah. Apa aja isinya? Menghargai guru dan teman. Ya, menghargai guru dan teman. Oke, dah. Gimana, udah kan? Nah, sekarang anak-anak ibu minta maju masing-masing satu orang buah satu lembar. Bahkan di sini. Barisan sana dulu. Terus Citra, Rizka. Satu aja dulu. Oke. Ya. Terus. Ya, ini tempel. Putihnya sama. Kamu dia kertas berata. Ya. Tempel. Tempel kali ya. Kan? Iya. Tempel. Punya tempel. Di sini loh. Iya. Paling penting. Apa lanjutannya, Mbak? Diterima dan dimiliki. Baru tempelin dulu tulisannya ya. Nah, dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Pamarangan Jiwa serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Pamarangan Jiwa, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti dan menghadiri diseminasi budaya positif. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkesempatan pada hari ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif. Kemudian juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, Bapak dan Ibu, inilah diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong. N1 Pamarangan Jiwa luar biasa. Iya. Ya, tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sebenarnya anak-anak dari dalam dirinya sudah ada bawaan lahir, sudah ada memiliki kodrat. Oh, si anak dilahirkan dengan memiliki sikap seperti A, sikap memiliki sikap yang baik, ada anak yang memiliki sikap jujur, ada anak-anak yang memiliki sikap saling membantu. Itu merupakan sifat bawaan lahir. Tetapi ada juga anak-anak yang mungkin sikapnya kita anggap kurang berbudi luhur. Jika dianggap kurang berbudi luhur, maka seorang guru itu turut menuntun, turut membimbing. Seorang anak mungkin memiliki sikap yang kurang berbudi luhur, maka seorang guru menuntunnya agar ada sikap-sikap atau perilaku baik yang juga akan sedikit memudahkan sikapnya yang kurang berbudi luhur tadi. Ya, jadi itu maksudnya dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru bukan memperbaiki pelakunya, bukan dasarnya, tetapi menuntunnya agar timbullah sifat-sifat yang lebih baik. Ya, selanjutnya budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, yang mengakibatkan seorang murid itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersendiri ada beriman, ada cerdas, ada bertakwa, dan sebenarnya di sekolah kita di SDN 1 Pamarangan 2 ini sudah ada budaya positifnya, sudah ada pembiasaan. Misalnya pembiasaan saling sudah upacara bendera, ketika masuk kelas anak-anak baris, kemudian saling kepada gurunya, itu juga merupakan pembiasaan positif. Kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, kegiatan Jumat Takwa, kegiatan Sabtu Bersih juga merupakan budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini. Dan tentunya jika kita melakukan pembiasaan positif, misalnya tentang kegiatan Sabtu Bersih, membuat lingkungan kita akan terasa nyaman sehingga anak-anak merasa lebih bersemangat ketika belajar di sekolah. Jadi diharapkan dari pembiasaan positif kita itu anak-anak jadi lebih beriman, bertakwa, bertanggung jawab, serta hormat kepada guru. Yang saya sampaikan nanti ada 7 poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya, kemudian paradigma belajar poin pertama.
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Kemudian tujuan kita menciptakan lingkungan positif tadi agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan juga bertanggung jawab. Tentunya disiplinnya seorang siswa itu juga berkaitan dengan kontrol dari seorang guru terhadap siswa. Nah, disiplin positif, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna ini berkonotasi disiplin diri dari seorang murid. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tapi di dalam budaya kita, makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Maksudnya dia disiplin karena ada suatu peraturan, adanya suatu tata tertib yang harus dipenuhi. Disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Tentunya dengan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi maksudnya disiplin sebenarnya adalah kesadaran dari diri sendiri, bukan karena iming-iming atau karena imbalan atau karena penghargaan. Jadi profil pelajar Pancasila tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Di sekolah kita biasanya ada sikap gotong royong, yaitu bekerja sama ketika belajar kelompok. Ada juga bergotong royong ketika sama-sama membersihkan sekolah. Kegiatan kita ketika pelaksanaan Jumat Takwa itu juga mendorong siswa agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Itu tadi sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah, tapi semoga kedepannya mungkin ada program lain yang akan direncanakan atau sesuatu yang sudah kita laksanakan, pembiasaan itu agar tetap terus terlaksana. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadarannya secara mandiri. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian ataupun hukuman. Jadi di dalam disiplin positif, kadang kita meminta anak-anak, ayo anak-anak siapa yang rajin menyapu, nanti akan ibu kasih permen. Nah, itu dia melakukan disiplin positif karena sebuah penghargaan, karena sebuah pujian. Ada juga yang bagi anak-anak yang tidak menyapu, nanti ini kalau tidak menyapu hari ini, nanti ibu minta buang sampah atau membersihkan WC. Itu merupakan salah satu sedikit bentuk konsekuensi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival itu bertahan hidup. Ada juga cinta kasih atau diterima, ada juga penguasaan, ada bentuk kebebasan, dan juga ada bentuk kesenangan. Sebagai contoh ya, ada seorang anak yang hobinya bernyanyi. Kemudian dia sambil mengerjakan tugas sambil nyanyi-nyanyi, sambil lalu ibu gurunya menegur. Terus di dalam hatinya seorang anak itu berkata, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang dan senang menyanyi. Berarti seorang anak ini memiliki kebutuhan, yaitu cinta kasih atau diterima. Seorang anak ini mungkin mengharapkan pujian. Ketika dia menyanyi, mungkin dia ingin ibu gurunya memuji, kemudian ingin teman-temannya lebih bersemangat belajar karena mendengarkan suara nyanyiannya. Tetapi sang guru menegurnya. Jadi memang seorang anak, kita sendiri sebagai guru memiliki
kebutuhan sebagai seorang manusia. Kemudian ada juga anak yang memiliki jepit rambut baru. Sebenarnya dia pengen minta disapa, tetapi ibu gurunya tidak menyapa. Jadi ada sedikit rasa kekecewaan seorang anak ketika dia memakai jepit rambut baru, tetapi sang guru tidak menyapanya. Jadi memang seorang anak itu memiliki rasa ingin diperhatikan, ingin diterima, kemudian ada yang ingin dipuji. Ya, kita kembali ke kasus. Ada satu kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah murid yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, kemudian Ibu Ria melakukan pendekatan dengan si Agus dan menanyakan dengan Agus, kenapa Agus bisa berbuat seperti itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh Agus, yaitu yang pertama bertahan hidup. Agus tadi meminta bekal temannya karena dia merasa lapar. Sedangkan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia ingin bertahan hidup, maka dia harus meminta bekal dengan temannya. Kemudian yang kedua, si Agus ingin merasakan cinta kasih diterima. Si Agus ini ingin merasa diperhatikan. Jadi ketika Agus meminta bekal temannya, teman-temannya Agus ini menjadi perhatian terhadap si Agus. Mungkin merasa kasihan Agus tidak makan di rumah. Kemudian yang ketiga, jika si Agus berhasil meminta bekal temannya, dia merasa hebat. Dia merasa menguasai, oh ya, hebat nih bisa minta bekal teman. Karena teman-temannya itu takut, jadi si Agus merasa berkuasa. Kemudian yang keempat, si Agus merasa ingin merasakan kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin setiap anak kalau misalnya dibawakan bekal yang dengan lauk yang sama mungkin akan merasa bosan, sehingga dia juga tidak bisa meminta kepada orang tuanya dia ingin lauk yang lain. Jadi dia ingin lauk yang berbeda, maka dia minta bekal temannya. Yang kelima, si Agus merasa kesenangan. Dari isengnya si Agus tadi, dia merasa senang dengan ekspresi teman-temannya. Ekspresi wajah teman-temannya itu kesal karena sudah dimintai Agus bekal makanan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ada yang memang dia memiliki sifat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, seorang anak misalnya dia melaksanakan satu tertibnya, misalnya dia setiap hari melaksanakan piket kelas. Karena kenapa? Karena dia menghindari hukuman, karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada juga anak yang rajin menyapu di kelas karena untuk mendapatkan penghargaan. Karena 2 hal itu berarti motivasi eksternal, karena adanya motivasi dari luar dirinya, bukan dari keinginannya sendiri. Ya, 2 ini merupakan motivasi eksternal. Kalau yang ini, jika anaknya menyadari bahwa dia ingin menjadi orang yang disiplin, misalnya rajin menyapu, kemudian datang ke sekolah dengan tepat waktu, itu merupakan motivasi dari dirinya sendiri, namanya motivasi internal. Jadi dari sini kita mengetahui motivasi internal itu dia dapat menjadi orang yang dia inginkan. Dia memang ingin disiplin dan tepat waktu, kemudian juga dia memang ingin mematuhi peraturan sekolah. Kemudian cara kita meminimalisir yang motivasi eksternal tadi, jangan berlebihan dalam memberi penghargaan. Penghargaan boleh, tetapi jangan berlebihan. Karena untuk
menimbulkan ini tadi, motivasi internal, agar motivasi dalam dirinya sendiri bisa semakin tumbuh dan berkembang. Ya, perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada sebuah cerita namanya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia banyak diam dan menggambar di buku pelajaran. Kemudian Pak Seno menanyakan pertanyaan, tetapi Iva menjadi gugup dan tidak sengaja tasnya jatuh. Kemudian seluruh teman-temannya tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Kemudian Iva disuruh Pak Seno untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas dengan menunjuk hidung seperti ini. Nah, akhirnya teman-teman yang lain ketika melihat Iva maju ke depan kelas dengan menunjuk hidung seperti ini, teman-temannya pun akan semakin gaduh dan tertawa. Kemudian apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Akan kita latih di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukumankah atau konsekuensi? Bentuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi anak-anak itu, meja kita sudah bersih, seperti contohnya di kelas kita ya, meja kita sudah bersih, sudah habis dicat. Kemudian anak-anak menulis mejanya dengan tip X. Kita memberi konsekuensi dengan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Merupakan hukuman. Kemudian murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Kemudian murid dijemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Merupakan hukuman. Kemudian murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Merupakan hukuman. Ya, itu jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sebaiknya hukuman tadi untuk mendapatkan motivasi internal kita ganti dengan konsekuensi. Kita ganti dengan yang lebih mendidik. Misalnya yang ini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Misalnya kita gantikan, misalnya sepatunya dengan sendal ataupun diberi peringatan terlebih dahulu, baru nanti akan dipanggil orang tuanya. Kemudian kita teliti dulu anak-anak ini kenapa kok tidak mematuhi peraturan sekolah, kenapa tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, sekarang kita ke bagian restitusi posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Kemudian posisi seorang guru ini yang lebih diutamakan itu adalah sebagai manajer. Manajer itu dimaksudkan yaitu seorang guru harus menanyakan dengan si siswa ketika dia memiliki masalah. Masalah apa yang kamu hadapi? Kemudian bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh seorang siswa. Manajer ini membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri agar terciptanya identitas positif. Nah, yang keenam ini adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal. Jadi di dalam kelas itu kita memiliki kesepakatan dengan anak. Kita mau kelas yang seperti apa? Jika kita ingin memiliki kelas yang bersih, kita memiliki kesepakatan bahwa di kelas itu
setiap siswa melaksanakan tugasnya, yaitu piket kelas. Kemudian budaya positif erat kaitannya dengan lingkungan positif, erat juga dengan keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Nah, contoh ya, ini perubahan antara peraturan dengan keyakinan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kata-katanya kita ganti menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai menjadi komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Misalnya di kelas kita ingin anak-anak tidak ada yang berkelahi, kita ganti kata-katanya menjadi menghormati orang lain. Dilarang menggunakan obat-obat terlarang, kita ganti menjadi kesehatan. Kemudian menggunakan masker kita ganti dengan menjaga kesehatan. Jadi peraturan menuju ke keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya itu diambil yang lebih singkat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas memberikan polling atau diminta kegiatan curah pendapat agar menemukan keyakinan kelas. Nah, ini video pembuatan keyakinan kelas yang dibuat beberapa hari yang lalu. Ini video pembuatan keyakinan kelas pada beberapa hari yang lalu. Keyakinan kelas ini maksudnya adalah kata-kata yang benar-benar membuat peraturan kelas itu menjadi tercipta sesuai kehendak anak-anak sendiri. Demi terciptanya nyaman, aman, kemudian tidak ada perkelahian, nyaman, aman, ibu kita anak-anak apa yang perlu kita benahi dari kelas kata. Ya, jadi anak-anak diminta untuk mengumpulkan pendapatnya, maunya yang kelasnya yang seperti apa. Apakah mau kelasnya bersih atau mau teman-temannya ini berpakaian rapi, kemudian anak-anak saling menghargai satu sama lain. Ya, menghargai guru dan teman. Oke. Kemudian anak-anak nanti dia akan disuruh mengumpul kata-katanya. Kata-katanya dikumpulkan menjadi satu. Jadi yang mana yang tentang kebersihan, yang mana tentang menghormati orang lain dijadikan jadi satu jenis. Jadi ini juga salah satu bentuk budaya antri di kelas. Orangnya 20 siswa, jadi ada budaya antri, jadi bergiliran per baris. Juga sedikit mengajarkan tentang kebiasaan antri. Dikelompokkan kata-kata yang terkumpul nanti dikelompokkan ke bagian yang mana? Bagian kebersihan atau bagian yang menghormati orang lain, atau ke bagian bekerja sama.
tadi diperbaiki dan tinjau ulang, kemudian dirapikan tulisannya lalu ditempel di kelas menjadi pajangan. Sudah jadi dan ditempel di kelas. Ya, itu tadi tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi juga menciptakan perilaku siswa, jadi dia ingat apa yang sudah pernah disepakati. Kemudian kita ke bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika anak-anak ini berbuat salah, sebenarnya ada bagian-bagian yang harus kita lakukan agar karakternya juga lebih kuat. Kemudian kita mengetahui kenapa si anak bisa melakukan sebuah kesalahan tersebut. Jadi segitiga restitusi ini ada 3, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, kemudian ada juga menstabilkan identitas. Nanti kita teliti ya. Nah, ini bagiannya, menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada siswa, mengapa kamu bisa melakukan hal yang seperti itu? Kita nanya, kita menanyakan, kamu sadar nggak membuat kesalahan? Sadar, kata anak. Sekarang ibu bukannya ingin menanyakan kesalahan atau siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari tahu sebenarnya permasalahan ini seperti apa. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kau bisa terlambat datang ke sekolah. Maka si siswa juga akan menjawab. Jadi dia punya keyakinan dari dirinya sendiri. Dia menjawabnya, kita mengetahui permasalahannya di bagian mana. Kemudian dari permasalahan itu kita diharapkan dapat mencari solusinya. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita bikin tadi? Yang kita buat kemarin? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati dari keyakinan kelas tersebut? Sehingga si anak bisa mencari solusinya sendiri. Ya, ini contoh video ya. Ini ada seorang anak yang mencontek ketika ulangan. Kita play. Saya udah jajan, udah istirahat. Saya tahu nggak sampai bangun di sini? Jadi dari waktu ulangan, ya saya Ibu tahu setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah, kayak tadi berbuat kesalahannya ya. Tapi di sini bukan mencari kesalahan, tapi kita cari solusi. Sekarang kita dulu, kenapa kok dia bisa mencontek? Nah, menurut saya mencontek itu salah. Nah, terus kita kemarin kan bikin keyakinan kelas. Ya ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa itu? Ya, Jujur dalam bertindak itu keyakinan kelasnya. Itu penting nggak sih? Tapi anak-anaknya sebagian mencontek, berarti yang di bagian jujur tadi tidak ditepati. Itu penting dan sangat berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sekarang ibu tanya, gimana solusinya supaya dia tidak mencontek lagi? Nah, kapan dia yang akan melakukan yang disebutkan tadi? Baik, terima kasih. Semoga dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, soleha dan berbakti dalam keluarga. Semangat terus dulu. Oke, terima kasih ya. Selamat kembali ke istirahatnya. Nah, yang ini siswa yang datang terlambat ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus gimana menurut Citra? Apa yang dilakukan Citra supaya tidak datang terlambat lagi? Menonton TV tidak sampai malam dan tidur lebih awal. Baik, semoga kedatangan Citra yang terlambat tadi tidak terulang lagi ya. Iya Bu. Semoga Citra menjadi lebih baik, soalnya dan pasti mendapat selamat dulu. Oke, terima kasih Citra. Siap menjadi pribadi yang baik. Oke, wassalamualaikum. Silakan kembali ke istirahatnya. Halo, Assalamualaikum. Saya Rasul Indra, Dokter Budaya. Saya senang sekali melakukan kegiatan praktik budaya diskusi. Saya diajarkan untuk memahami masalah dan mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Citra, senang sekali melakukan praktek budaya diskusi. Saya belajar untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segi budaya restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya. Bapak Ibu, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau di bagian mana yang masih kurang jelas slide-nya? Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kemudian apakah ada usulan dari Dewan Guru di sini pembiasaan positif yang belum terlaksana? Adakah ide atau saran apa yang ingin dilaksanakan agar di sekolah kita terlahir budaya positif? Kebiasaan apakah yang belum terlaksana? Kebiasaan kita sudah banyak ya di sekolah ini. Ya, yaitu kata Bapak tadi mendekorasi kelas. Ya, mendekorasi kelas dengan di dalam atau di luar kelas ya, supaya siswa juga lebih bersemangat dan merasa nyaman. Adakah lagi? Semoga nanti kita bisa bikin poster, entah itu kita bisa bikin poster atau hiasan di kelas, dekorasi, agar di kelas kita juga lebih terasa lebih nyaman dan indah. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Agar kita juga menciptakan lingkungan yang positif tadi ya Bapak, supaya lingkungannya positif. Iya, untuk anak yang tidak menyampu, baiknya konsekuensi. Misalnya dia tidak menyampu pada hari ini, sebaiknya konsekuensi apa yang kita sepakati dulu, supaya anak merasa tidak keberatan, kita juga sebagai guru juga tidak keberatan. Kalau misalnya konsekuensinya karena dia tidak menyambung hari ini, bisakah kita menerapkan besoknya dia menyambung 2 kali atau 2 hari? Ataukah kita ganti dengan merapikan meja guru atau menghapus papan tulis? Kita ganti dengan konsekuensi, bukan dengan hukuman. Jika kemudian disambut dengan penghargaan, tapi penghargaannya jangan yang berlebihan. Jangan yang berlebihan, supaya yang motivasi dari dalam dirinya tuh timbul. Motivasi agar dia menciptakan budaya bersih dari dirinya sendiri, agar bisa ditimbulkan, agar bisa dimunculkan.
Pemarangan jiwa. Ya Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena sudah mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di bagian menutup, saya minta untuk Bapak Masuri membacakan doa. Dipersilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama berdoa. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh terang seumur Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik tulis di buku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.